Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah. Pengelolaan utang negara merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Utang negara dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, belanja sosial, kemudian pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Pengelolaan utang negara harus dilakukan secara prudent atau hati-hati dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, efisiensi, dan risiko. Salah satu upaya untuk meningkatkan pengelolaan utang negara yang prudent adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan utang negara dengan prinsip-prinsip syariah merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain: yang pertama, prinsip keadilan, yaitu tidak ada pihak yang dirugikan, artinya semua pihak harus memperoleh keuntungan yang sama. Kemudian prinsip keseimbangan, yaitu antar hak dan kewajiban harus seimbang, harus berjalan secara sejajar. Kemudian yang ketiga, prinsip kehati-hatian, yaitu tidak mengambil resiko yang berlebihan. Pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah. Utang negara adalah kewajiban suatu negara kepada pihak lain, baik kepada pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri. Utang negara dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membiayai pembangunan infrastruktur, membayar defisit anggaran, atau memperkuat cadangan devisa. Secara umum, utang negara dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang luar negeri adalah kewajiban suatu negara kepada pihak luar negeri, baik kepada pemerintah, swasta maupun lembaga internasional. Utang luar negeri dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya membiayai pembangunan infrastruktur, kemudian membayar defisit anggaran, dan bisa juga memperkuat cadangan devisa. Utang dalam negeri. Utang dalam negeri adalah kewajiban suatu negara kepada pihak lain, kepada pihak dalam negeri, baik kepada pemerintah, swasta maupun lembaga keuangan dalam negeri. Utang dalam negeri dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membiayai pembangunan infrastruktur, membayar defisit anggaran, atau memperkuat cadangan devisa. Pengelolaan utang negara yang tepat dapat memberikan manfaat bagi perekonomian suatu negara. Saya menggambarkan bagaimana keadaan utang negara Indonesia sekarang ini. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang Indonesia pada akhir November 2023 adalah sebesar 8.000 triliun. Jumlah ini terdiri dari utang luar negeri sebesar 6.180 triliun dan utang dalam negeri sebesar 1.861 triliun. Utang luar negeri Indonesia didominasi oleh surat utang jangka panjang, yaitu sebesar 92,5% dari total utang luar negeri. Negara-negara pemberi pinjaman utang luar negeri Indonesia adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Cina. Utang dalam negeri Indonesia didominasi oleh surat berharga negara atau biasa disingkat dengan SBN, yaitu sebesar 99,8% dari total utang dalam negeri. SBN adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai defisit anggaran. Posisi utang Indonesia pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022. Pada akhir tahun 2022, posisi utang Indonesia tercatat sebesar 7.682,8 triliun. Oleh karena itu, pengelolaan utang negara menggunakan prinsip syariah merupakan langkah yang positif untuk dilakukan. Langkah ini
dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengelolaan utang negara menggunakan prinsip syariah penting untuk dilakukan karena beberapa alasan. Antara lain, sesuai dengan ajaran Islam. Islam melarang umatnya untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Pengelolaan utang negara menggunakan prinsip-prinsip syariah dapat menghindari unsur-unsur tersebut. Kemudian menjaga kestabilan ekonomi. Pengelolaan utang negara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat menimbulkan risiko bagi perekonomian negara seperti krisis ekonomi dan inflasi. Pengelolaan utang negara menggunakan prinsip syariah dapat membantu negara menjaga kestabilan ekonomi. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengelolaan utang negara menggunakan prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat akan merasa bahwa pemerintah menjalankan pemerintahannya sesuai dengan ajaran Islam. Pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah bukan sekedar kepatuhan hukum, melainkan sebuah pendekatan holistik yang mencangkup nilai-nilai etika dan keberlanjutan ekonomi. Berikut adalah beberapa alasan kunci dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pengelolaan utang negara. Yang pertama, larangan riba. Penting untuk menghindari riba dalam semua bentuknya. Sukuk menjadi pilihan utama sebagai instrumen utang syariah yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Dengan demikian, pemerintah dapat mendapatkan pembiayaan tanpa harus terlibat dalam praktik bunga yang dilarang. Yang kedua, akad syariah dalam transaksi. Menerapkan akad syariah seperti mudharabah bagi hasil atau musyarakah kemitraan dalam transaksi keuangan negara memastikan keterlibatan yang adil antara pemerintah dan pihak swasta. Ini juga menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan proyek yang didanai. Kemudian yang ketiga, penghindaran gharar. Gharar atau ketidakpastian yang berlebihan harus dihindari dalam perjanjian utang. Kesepakatan harus transparan, jelas, dan menghindari unsur spekulasi yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum syariah. Kemudian yang keempat, yaitu pengelolaan dana untuk kesejahteraan masyarakat. Dana yang diperoleh dari utang sebaiknya dialokasikan untuk proyek-proyek yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ini dapat mencangkup pembangunan infrastruktur, program pendidikan, dan layanan kesehatan lainnya. Dengan demikian, utang dapat dianggap sebagai investasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima, yaitu konsultasi dengan ahli syariah. Kolaborasi dengan para pakar ekonomi syariah dan lembaga keuangan Islam menjadi penting. Dengan melibatkan ahli syariah, pemerintah dapat mengambil kebijakan atau memastikan bahwa setiap kebijakan keuangan yang diambil sesuai dengan etika-etika atau prinsip-prinsip dalam Islam. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah pengukuran dan tanggung jawab. Ini merupakan penting dalam konteks penerapan prinsip syariah dalam konteks pengelolaan keuangan negara. Pengukuran kinerja dan tanggung jawab ini adalah evaluasi reguler terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan utang adalah kunci. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari setiap kebijakan utang dan menjaga akuntabilitas terhadap keputusan keuangan yang diambil. Melalui pendekatan ini, pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah tidak hanya menciptakan yang namanya
kepatuhan hukum, tetapi juga menyumbang pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang diarahkan pada kesejahteraan untuk masyarakat. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mengelola utang negara menggunakan prinsip syariah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerbitkan SBSN atau biasa disingkat dengan Surat Berharga Syariah Negara. SBSN merupakan instrumen pembiayaan negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. SBSN merupakan bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Instrumen ini dapat berupa sukuk atau obligasi syariah yang memberikan imbal hasil kepada pemegangnya. SBSN diterbitkan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek pembangunan dan kebijakan fiskal pemerintah. Pemegang SBSN akan menerima imbal hasil sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian emisi. SBSN memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan instrumen pembiayaan konvensional lainnya. Antara lain, SBSN tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan konsep bagi hasil atau sewa. Kemudian, SBSN didasarkan pada underlying aset, yaitu aset negara yang menjadi dasar penerbitan SBSN. Kemudian, SBSN memiliki akad atau perjanjian, yaitu akad wakalah, perwakilan atau akad ijarah, sewa. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, jumlah SBSN yang telah diterbitkan per tanggal 3 Januari 2024 adalah sebesar 3.354,8 triliun. Jumlah SBSN yang telah diterbitkan tersebut telah mengalami peningkatan yang signifikan sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2008. Pada tahun 2008, jumlah SBSN yang diterbitkan hanya sebesar 100 miliar. Jumlah tersebut kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 3.354,8 triliun pada tahun 2024. Penerapan pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, menciptakan iklim investasi yang kondusif, khususnya bagi investor Muslim. Kemudian yaitu meningkatkan efisiensi pembiayaan karena tidak ada biaya bunga. Sebagai kesimpulan, pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pengelolaan utang negara yang prudent. Penerapan pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah telah menunjukkan beberapa perkembangan yang positif di Indonesia. Jumlah SBSN yang diterbitkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, animo masyarakat terhadap SBSN juga terus meningkat. Meskipun telah menunjukkan perkembangan yang positif, penerapan pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, antara lain kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, tentang SBSN masih perlu ditingkatkan. Pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah masih perlu ditingkatkan lagi. Ketersediaan produk SBSN yang beragam masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penerapan pengelolaan utang negara dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya-upaya tersebut antara lain yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang SBSN kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah, kemudian mengembangkan produk SBSN yang beragam. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan penerapan pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah di Indonesia dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang optimal lagi bagi masyarakat. Itulah tadi video penjelasan saya
terkait pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah. Saya ucapkan terima kasih banyak.